Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak kita untuk bersaat teduh dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Bertekun itu tidak mudah, tetapi Tuhan dalam Alkitab seringkali mengajarkan kita tentang ketekunan. Karena itu mari kita akan belajar bertekun bersaat teduh setiap hari, dan lewat rekaman saat teduh yang saya buat ini, saya berharap ini akan membantu saudara untuk menciptakan sebuah kebiasaan rohani yang baik untuk bersaat teduh. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
aku datang, oh, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Kau ada bagiku, Kau ada di sini. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas. Kau Tuhan yang bersamaku. Haleluya. Oh, oh, oh.
Bapa Tuhan, ajaib perkasa segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami kan selalu bernyanyi haleluya. Sungguh Engkaulah anugerah terindah dalam hidup kami. Engkaulah yang termanis bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya untuk kami Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Oh, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah dalam hidupku. Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, dan Engkau adalah anugerah terindah yang kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib pada waktu kami masih berdosa, di mana lewat itu Tuhan Kau menunjukkan kasih-Mu, bahwa bukan karena kami sudah benar maka Engkau mati bagi kami, bukan karena kami baik, tetapi semata-mata karena Engkau baik dan Engkau penuh kasih pada hidup kami. Karena itu kembali kami mau terus mensyukuri kasih-Mu Tuhan. Sekalipun telah berulang-ulang kami dengar, biarlah kami terus menikmati kasih-Mu itu dan menghargainya. Bukan seperti orang yang take it for granted,
Orang yang karena terus mendapatkan sesuatu yang berharga, kemudian merasa sesuatu yang berharga itu tidak lagi ada artinya. Tapi biarlah Tuhan kami terus menjadi orang yang hidup penuh ucapan syukur dan menyadari bahwa keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami, bahwa hidup kami saat ini benar-benar adalah semata-mata anugerah yang luar biasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong sertai dan urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita sudah sampai pada kitab Roma pasal yang ke-6. Betul ya, pasal yang ke-6 ya. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat pengajaran. Semoga saya bisa membuat saudara mengerti ya. Jadi kita sudah belajar pada pasal-pasal sebelumnya bahwa keselamatan kita semata-mata karena kasih karunia Tuhan oleh iman dalam Yesus Kristus. Perbuatan kita ya itu tidak sempurna dan mustahil membuat kita masuk surga. Susah sekali membuat kita masuk surga karena kita tidak sempurna. Jadi kita benar-benar diselamatkan semata-mata karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan Dia melakukan itu ketika kita masih berdosa. Dia menyelamatkan kita, Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Untuk menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya dalam hidup kita. That's it. Ya. Jadi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan itu dilakukannya bahkan ketika kita masih berdosa. Dan hal itu menunjukkan betapa besarnya kasih karunia Allah. Cintanya Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian
maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi setelah dibahas bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, ya. Saya ulangi ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Maka hari ini dibahas. Jadi, bolehkah kita hidup dalam dosa? Gitu kira-kira. Dan hari ini dalam pelajaran pasal 6, nanti saudara baca ulang berulang, jelas tidak. Kita tidak seharusnya hidup dalam dosa, sekalipun kita sudah tidak lagi diperhitungkan dosanya. Jadi dosa kita tidak lagi diperhitungkan untuk masuk surga atau tidak. Tapi bukan berarti lalu kita hidup dalam dosa. Mengapa? Karena kamu sudah mati terhadap dosa. Nah, itu kata firman Tuhan. Saya ulangi ya. Karena ketika saudara percaya Yesus, saudara dan saya sudah mati terhadap dosa. Keinginan dosanya harusnya sudah mati. Mati sudah dikuburkan artinya. Seharusnya tidak bangkit-bangkit lagi. Gitu. Jadi ketika kita, ini yang saya pernah sampaikan pada saudara ya, ketika kita percaya Yesus, kita bukan hanya mendapatkan kehidupan kekal, tetapi kita juga mendapatkan kehidupan baru yang sudah mati terhadap dosa. Artinya kita tidak lagi senang hidup di dalam dosa. Saudara yang tadinya ketika berbuat dosa tenang-tenang saja, ketika saudara betul-betul percaya Yesus, engkau tidak tenang lagi. Engkau tidak nyaman hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena memang tubuh dosamu sudah dimatikan, sudah dikubur bersama Kristus. Kan tentu tidak enak ya, kita menggunakan sesuatu yang sudah compang-camping, sudah robek-robek, seolah-olah kita yang sudah pakai tubuh yang baru lalu pakai tubuh yang lama yang sudah dikubur dalam tanah. Kita tidak tahu baunya sudah bagaimana, sudah tinggal tulang belulang mungkin. Kan nggak enak pakai yang sudah lama. Sudah dikubur itu, kita nggak akan nyaman lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya. Jadi kalau saya sudah percaya Yesus, saya dugem tetap selamat dong ya. Saya, maaf hanya dugem ya, maksudnya saya berbuat dosa, saya mencuri, membunuh kan tetap selamat. Nggak akan ada omongan semacam itu terlintas di pikiran saudara. Kalaupun saudara sempat berbuat dosa, tidak sengaja, terjatuhnya itu tidak sengaja, bukan sesuai keinginan saudara. Ya. Bukan dari sekarang sudah saudara rencanakan dan saudara tenang-tenang saja. Enggak, karena sudah betul-betul mati saudara terhadap dosa. Saudara ingin hidup bagi Allah. Itu yang terjadi. Karena engkau sudah mendapatkan roh yang baru, hati yang baru. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan kita banyak orang ya. Seringkali kita tidak memahami Alkitab dengan benar, dengan sepenuhnya, konsep keselamatan dengan sepenuhnya. Kita hanya berhenti pada kata, kalau kamu percaya Yesus, kamu selamat, titik. Padahal ada terusannya. Dan pada saat yang sama, kamu menerima kehidupan yang baru. Nah, kalau konsep ini lengkap, saudara pahami, saudara akan paham bagaimana seharusnya saudara hidup.
ya tentu tidak lagi dalam dosa. Dan seharusnya memang kau dan saya tidak lagi tenang ketika berbuat dosa. Kalau masih tenang, berbuat dosa bahkan senang, bahkan mendapatkan kepuasan tersendiri, mari undang Yesus dalam hatimu. Saya khawatir saudara belum percaya Yesus. Ya, kalau saudara percaya Yesus, tidak tenang berbuat dosa, tidak nyaman lagi berbuat dosa, karena hidupmu ingin berbuat apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, itulah hidup yang baru. Semoga ini memberkati saudara dan membuat saudara mengerti Roma pasal 6. Puji Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, Roma pasal yang ke-7. Semoga membuat saudara semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar ya. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara sahabat-sahabat saat teduh hari ini yang mendengar firman-Mu dan mereka menyadari mungkin ada di antara mereka yang belum benar-benar percaya Yesus, tandanya mereka belum mendapatkan hidup yang baru. Mereka masih nyaman bahkan senang berbuat dosa, tidak merasa gerah ketika berbuat dosa. Tuhan, hari ini hamba juga berdoa untuk mereka, buat hati mereka berbalik padamu. Kiranya Kau hadir menjamah jiwa mereka dan membuat mereka percaya dan menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yuk kita akan sekarang doa sama-sama saudara untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus, ya kita doakan. Jangan jemu-jemu ya, berdoa untuk kepentingan sesama. Kalau untuk kepentingan kita, setiap hari kita ulang-ulang minta berkat Tuhan dan lain sebagainya. Terlebih lagi untuk sesama, kita tidak boleh jemu-jemu ya. Itu yang penting. Puji Tuhan, kita doa. Haleluya. Mari kita lanjutkan ya doa kita. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang hari-hari ini, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara seiman kami ya Tuhan, di seluruh dunia yang menderita karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Kau memberkati mereka, Kau menguatkan mereka, dan kalau boleh Tuhan kiranya lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami hingga saat ini. Juga untuk bangsa negara kami Indonesia, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya semuanya itu tidak menjadi penghalang berkat-Mu turun atas Indonesia. Kami mohon Engkau memberkati Indonesia. Berikan kesehatan, damai sejahtera, pertolongan, kekuatan atas Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan tolong agar bangsa kami boleh segera terbebas dari segala krisis-krisis yang ada. Bahkan krisis kesehatan, krisis ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon bangsa kami, kiranya Tuhan tolong jauhkan dari segala koruptor, hancurkan segala roh-roh korupsi Tuhan, dan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada seluruh pejabat negara dan seluruh umat-Mu, seluruh bangsa kami. Bahkan berikan pertobatan besar-besaran kiranya terjadi atas Indonesia yang tercinta, sehingga banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu,
maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, pendeta, orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologia. Tuhan berkati kami dan keluarga kami. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Perlengkapi kami dengan kuasa yang lebih lagi untuk dapat lebih efektif Tuhan dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka rohani dan jasmani. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati segala yang berhubungan dengan mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat rohani jasmani melimpah dalam hidup mereka. Dan kiranya juga Tuhan berkati komunitas mereka. Jauhkan dari segala perkumpulan yang buruk. Berikan perkumpulan komunitas yang baik. Berikan mereka kesehatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan berikan pertumbuhan rohani yang baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit hari ini. Baik mereka yang sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, maupun orang-orang yang didoakan oleh sahabat-sahabat saat teduh ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, bersatu hati. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami memohon kuasa-Mu bekerja, menjamah, menolong, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu kiranya bekerja, menjamah dan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit, maaf Tuhan, dalam masalah, maksud kami, kalau masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, ampuni kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi Tuhan juga kiranya tolong kami, agar kami mampu menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, menghadapi segala persoalan problema yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu kami, mengikat kami anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya. Sekarang kita akan lanjutkan doa kita. Bapa, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sudah terima dan yakin akan terima berkat Tuhan, mari bersama katakan, Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.